saya Selvia Tiana Resa, NIM 181354027, Program Studi D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pengerjaan proyek mandiri untuk sistem kendali digital. Untuk itu, mari saksikan video berikut ini. Berikut adalah outlines dari video ini. Lanjut pada tujuan pembuatan video. Kemudian, deskripsi alat yang dibuat. Plant Factory adalah teknik pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan menggunakan lingkungan terkendali. Pada proyek mandiri ini, kondisi lingkungan yang dikendalikan dibatasi pada kendali intensitas cahaya lingkungan. Selanjutnya disebut sebagai PFAL, Plant Factory with Artificial Light, yang digabungkan dengan teknologi vertical farming. Berikut adalah blok diagram dari sistem yang dibuat. Pertama itu ada set point atau SV, merepresentasikan intensitas cahaya lingkungan yang diharapkan dalam satuan lux. Selanjutnya ada controller berupa algoritma kendali PID yang diterapkan pada sistem embedded Arduino Uno. Kemudian ada driver berupa modul MOSFET. Kemudian ada aktuator yaitu LED cool white. Kemudian ada sensor cahaya berupa LDR. Mengapa digunakan aktuator berupa lampu LED cool white? Karena lampu LED cool white memiliki intensitas cahaya warna merah dan biru yang paling banyak dibandingkan dengan jenis lampu lain. Konsep cahaya dan fotosintesis. Intensitas cahaya yang dimaksudkan pada pengendalian ini bukan merupakan intensitas cahaya dalam satuan kandela, melainkan adalah besaran fisika turunan dari intensitas cahaya satuan kandela, yaitu illuminance dalam satuan lumen per meter persegi atau lux. Data besaran fisika inilah yang dibaca oleh LDR. Illuminance adalah banyaknya arus cahaya yang jatuh pada luasan tertentu. Pada kasus ini, maka luasan yang dimaksud adalah luasan permukaan sensing element berupa LDR. Baik, mari kita ketahui apa itu fotosintesis. Fotosintesis berasal dari dua kata, yaitu foto dan sintesis. Foto artinya proses pengambilan cahaya atau penangkapan cahaya, sedangkan sintesis adalah proses pembuatan karbohidrat. Selanjutnya, kedua proses tersebut dipisahkan menjadi satu. The light reaction adalah proses di mana energi cahaya matahari diserap oleh pigmen fotosintesis menghasilkan NADPH dan ATP. Dan the Calvin cycle atau biasa disebut sebagai reaksi gelap yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Kedua proses itu tidak dapat terjadi apabila tidak ada energi cahaya sebagai permulaan dari proses the light reaction. Dilakukan peninjauan mengenai gelombang cahaya yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Dua pigmen fotosintesis yaitu klorofil A, B. Klorofil A menyerap warna cahaya merah dengan panjang gelombang 600-700 nanometer. Kemudian klorofil B menyerap warna cahaya biru dengan panjang gelombang 400-500 nanometer. Kemudian keduanya memantulkan warna cahaya hijau, sehingga disebutlah zat hijau daun. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan aktuator agar proses fotosintesis tetap dapat dilakukan di bawah artificial light tanpa cahaya matahari. Berikut adalah informasi spektrum warna yang terkandung di dalam setiap lampu yang berada di pasaran. Baik, selanjutnya mengenai perancangan elektronik sistem. Berikut adalah gambar rangkaian dari keseluruhan sistem. Selanjutnya mengenai perancangan mekanik. Asumsi yang digunakan, jarak antara sumber cahaya dengan tanaman adalah sejauh 40 cm. Pada perancangan awal, dilakukan perancangan bahan yang digunakan adalah berupa pipa, sedangkan pada keadaan real, digunakan struktur kayu. Berikut adalah sistem yang telah diintegrasi antara rangkaian elektronik dengan mekanik. Pengubahan media kayu yang digunakan adalah pengubahan media kayu yang digunakan mempertimbangkan kemudahan untuk melakukan vertical farming di kemudian hari. Apabila menggunakan lebih dari satu tingkat, maka kayu dinilai lebih efisien dan kuat. Selanjutnya dilakukan pengujian komponen dan perancangan filter dan kalibrasi.
1. Potensiometer. Berikut adalah rangkaian pengujian potensiometer. Dua, LDR. LDR yang digunakan bertipe GL12528. Berikut adalah rangkaian pengujiannya. Hasil pembacaan dari respon LDR perlu dilakukan filter, yaitu dengan metode filter IIR. Dengan tahap perancangan filter adalah sebagai berikut. Dilakukan perhitungan periode sinyal noise asli sebagai berikut. Periode asli sinyal noise terkecil adalah 0,046 second, sehingga frekuensi cutoff-nya berada pada nilai 21,74 Hz, atau dalam nilai radian atau satuan radian adalah 1,37 rad. Berikut adalah respon sistem yang telah difilter. Dan berikut adalah gambar 2.2 respon LDR sebelum dilakukan filter. Terdapat sinyal noise dengan periode paling kecil sebesar 0,1 cm. Selanjutnya adalah proses kalibrasi respon LDR GL12528 sebagai pembaca PV. Perlu dilakukan kalibrasi karena nilai yang dibaca atau respon yang dibaca oleh LDR masih dalam bentuk tegangan. Sedangkan dalam interpretasi oleh LCD harus menampilkan nilai intensitas cahaya dalam lux atau illuminance, yaitu peninjauan nilai intensitas cahaya real di lapangan atau real lingkungan asli dibandingkan dengan nilai pembacaan oleh lux meter. Kemudian dicari hubungan antara keduanya, dengan Y adalah intensitas cahaya dan X adalah hasil pembacaan oleh LDR. Melalui pendekatan persamaan polinomial order kedua, didapatkan persamaan kalibrasinya adalah Y sama dengan 0,0002X kuadrat dikurangi 0,1831X ditambah 30,778. Pengujian dilakukan dengan cara menginput nilai SV oleh potensiometer, kemudian dikomputasi oleh Arduino Uno untuk ditampilkan pada LCD. Pada sistem plan dilakukan pengujian dengan cara menginput nilai PWM terhadap driver dan meninjau perubahan nyala lampu atau intensitas lampu. Apakah terjadi perubahan atau tidak? Berikut adalah video untuk pengujian sistem plan. Selanjutnya perancangan kendali PID ZN1. Metode perancangan PID yang digunakan adalah metode ZN1. Maka untuk mendapatkan nilai parameter PID, dilakukan peninjauan sistem secara open loop dengan cara menghilangkan pengaruh sensor LDR sebagai feedback kepada nilai SV. Sedangkan LDR hanya berfungsi sebagai pembaca keluaran dari sistem. Berdasarkan pada tabel 5.2 didapatkan nilai L yaitu 0,043 sekon, kemudian T 0,71 sekon. Dengan persamaan pada tabel 5.3 didapatkan nilai parameter KP 19,87, TI 0,086 dan TD 0,0215. Respon yang dihasilkan masih memiliki nilai overshoot yaitu sebesar 21,45%. Namun dengan nilai TS dan TR yang kurang dari 10 sekon sudah memenuhi spesifikasi yang diharapkan. Selanjutnya dilakukan tuning parameter PID. Dihasilkan nilai parameter KP, TI, dan TD masing-masing setelah proses tuning.
adalah Kp sebesar 30, Ti 0,2, dan Td 0,00215 dengan spesifikasi Tr sebesar 3,79 second, Ts 3,43 second, maksimum overshoot adalah 0%, error steady state sebesar 0 lux. Dengan spesifikasi tersebut telah mencapai keadaan yang diharapkan, yaitu nilai Tr dan Ts kurang dari 10 second dengan 0% overshoot dan nilai error steady state sebesar 0 lux. Dilakukan uji gangguan terhadap sistem. Uji gangguan ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari sistem kendali PID yang telah dirancang dalam mengatasi gangguan. Uji gangguan dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mengarahkan sumber cahaya lain di sekitar sensing elemen LDR dan menutupi antara sensing elemen dan sumber cahaya. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Gambar 14 menunjukkan respon sistem apabila diberi gangguan saat ada penghalang. Kemudian gambar 15 menunjukkan respon sistem apabila diberi gangguan berupa sumber cahaya lain. Kesimpulan, pada sistem kendali intensitas plan factorial with artificial light dengan metode kendali PID ini dapat bekerja dengan baik dengan nilai parameter ESS 0 lux, Tr 3,79 second, dan Ts 3,43 second, dan maksimum overshoot sebesar 0%. Didapatkan dengan nilai parameter PID yaitu Kp 30, Ti 0,2, Td sama dengan 0,00215, dan tahan terhadap gangguan dengan catatan steady pada nilai set point yang diharapkan. Kekurangan yang dimiliki alat ini adalah nilai maksimum intensitas cahaya yang dapat diterima tanaman dengan asumsi jarak maksimum 40 cm dari sumber cahaya adalah kurang lebih 1200 lux. Sehingga untuk pengembangan selanjutnya, pemilihan aktuator dengan spesifikasi lebih tinggi diharapkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.